Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video demonstrasi hands-on untuk penyelesaian Introduction to Network Final Packet Tracer Assessment atau yang biasa di sini disebut ITN. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam packet tracernya. Sini kita giniin, ke sini. Di sebelah kiri saya itu ada Netaket, yang dimana di sini adalah ITN Final Packet Tracer Assessment yang saya sebutkan tadi, dimana di sini saya akan mengerjakan ini sebagai ujian akhir praktikum saya. Baik, perkenalkan, nama saya Davina Anissa. Saya dari kelas 2A dan NPM 257820007. Saya di sini akan menjalankan konfigurasi secara sistematis dari awal hingga akhir. Lalu pada asesmen kali ini, perangkat kita ini menggunakan skenario khusus, yaitu Central RT. Ini Central RT, lalu dimana dia switch-nya menggunakan nama Central SW. Nah, di sini kita akan menyelesaikan tugas ini ada 5 tahapan, yang dimana di sini di sebelah kiri saya itu ada Netaket, yang dimana dia sudah ada 5 tahapan. Yang pertama, kita akan membangun jaringan fisik. Lalu kita akan menghitung skema VLSM, melakukan konfigurasi dasar perangkat, menerapkan keamanan inskripsi, serta SSH, dan yang terakhir itu kita akan melakukan verifikasi konektivitas akhir lintas jaringan. Nah, di sini kita akan langsung saja mengerjakan packet tracernya. Nah, dimana di packet tracer ini tuh ada topologi, ada gambar topologi yang dimana dia ada PCA, switch 1 atau LAN, terus ada router 1 atau LAN 2, dan PCB. Lalu ada tabel, ini adalah device names tabel, yaitu ada topologi diagram name dan your scenario name, yang dimana router di sini itu adalah central RT, switch 1 adalah central SW, ada PCA atau di sini disebut dengan user A, lalu PCB itu disebut dengan user B. Lalu ada ITN Final Packet Tracer Assessment, ada instruksi, ada yang pertama itu ada build the network, ada develop an IP address, ada configure basic device setting, ada step-stepnya, dan yang terakhir itu ada configure security setting on central RT and central SW. Di sini langkah yang pertama itu kita akan build the network dulu, yang dimana di sini itu kita akan menggunakan kabel copper strike. Sini kita zoom. Ini adalah kabel copper strike dan ini adalah kabel konsol yang kita akan gunakan nanti. Lalu di sini kita pindahkan bagian Central RT, kita pindahkan Central SW dulu. Ini switch dan ini adalah router. Ini. Terus kita zoom. Ini bisa dijelaskan. Nah, biar enak. Di sini itu ada Central SW. Lalu di bawah Central SW ada Central RT. Sini kita akan mengambil kabel copper strike. Nih. Lalu kita di sini kita pilih fast Ethernet 0/6. Sini. Lalu jika kita pencet kayak gini dan kita akan sambungkan dia ke port yang sini, fast Ethernet 0 nih, di user A atau PCA ini. Lalu setelah itu yang kedua kita akan ambil lagi copper strike-nya dan kita pasangkan di fast Ethernet 5 ini, dan kita bawa dia ke gigabyte
gigabyte 0/1. Nah, kesini, dan kita setelah itu kita ambil lagi, lalu kita akan hubungkan gigabyte 0/0 di bagian central router ke fast Ethernet yang di bagian PCB sini. Nah, lalu kita ambil bagian kabel konsol. Pertama kita di switch dulu, kita inspect carrier agar dia. Nah, di sini ada kabel, ada konsol, kita pasangkan dan kita pasang di bagian ini RS232. Lalu kita ambil lagi, kita pilih konsol. Ini kita pasangkan di sini. Nah, jika sudah, dia akan tampilannya akan seperti ini, tampilan kabelnya. Ini. Nah, dia akan seperti ini. Dari di sini saya akan menjelaskan sedikit sambungannya, yaitu dimana di sini tadi kita sudah menyambungkan. Ini adalah part kabel dari port fast Ethernet, dari fast Ethernet pada PCA menuju port fast Ethernet ke 0/6. Ini tadi. Nah, ini adalah ini. Nah, ini adalah fast Ethernet 0/6 dan kita sambungkan tadi ke PC A atau user A yang fast Ethernet 0/0. Lalu yang kedua tadi kita ini adalah fast Ethernet 0/5. Lalu kita sambungkan ke Gigabyte Ethernet 0/01. Lalu yang ketiga kita tadi ini kita pilih Gigabyte 0/0/0 dan kita sambungkan ke fast Ethernet 0, yaitu tadi ke port yang port B. Lalu yang ketiga, yang keempat kita di sini tadi pilih kabel konsol, yang dimana tadi di sini di routernya kita pilih yang bagian konsol dan kita sambungkan ke bagian RS232 di bagian PCB atau user B. Setelah itu yang terakhir tadi kita di sini kita memilih kabel konsol, lalu kita pilih tadi kita pencet kanan dan kita balik, kita pilih inspect carrier untuk menyambungkan kabel konsol yang ada di belakang. Nah, lalu kita sambungkan sama seperti yang di port di router tadi, itu kita sambungkan di RS232. Setelah itu kita yang part selanjutnya kita di sini akan menjalankan atau kita akan memasukkan. Kita akan melakukan perhitungan subnetting secara manual untuk network menggunakan VLSM. Untuk LAN 1 dia dengan kebutuhan 29 network di sini. Network, lalu dia itu 29 host. Kita gunakan subnet dengan pertama dengan prefix /27 atau subnet masknya dia menggunakan 255.254. Lalu selanjutnya di sini kita langsung saja konfigurasi ke bagian switch atau central SW. Di sini kita akan hidupkan tombol power terlebih dahulu. Di sini kalau dia udah kuning berarti dia itu sudah hidup, dan di sini di central routernya juga kita klik. Setelah itu jika sudah, kita akan konfigurasi
bagian router terlebih dahulu. Kita konfigurasi router atau user B. Kita ke terminal, kita oke. Di sini kita sudah masuk ke bagian router. Di sini tag kita enter jika sudah masuk bagian router. Kita akan enable. Lalu setelah enable, kita akan configure terminal. Configure terminal. Setelah itu, jika sudah, kita akan memberi nama atau hostname di ini. Hostname-nya itu dia Central RT. Setelah itu, jika sudah, kita ketik no IP domain lookup. Setelah itu, kita buat banner, yang dimana bannernya itu akses tanpa izin dilarang. Nah, jika sudah, kita ke line console. Sebelum itu kita ke enable lagi. Enable secret enable secret no one sold now. Jika sudah, baru kita end service password encryption. Jika sudah, kita akan ke bagian security. Password in 10 invalid, berarti dia tidak didukung untuk menggunakan secure. Ini coba kita, ini kurang isi. Nah, ini bisa. Biasanya kalau kita menggunakan password security password mainline 10 ini, dia tuh ada yang tidak mendukung. Jadi biasanya dia akan invalid itu. Kalau dia sudah invalid, kita akan melanjutkan saja karena si security ini dia tidak wajib. Tapi kita di sini memakainya. Jadi yang selanjutnya itu kita ke line console. Setelah line console, kita password itu CPASSW. Jika sudah, kita login dan kita exit. Setelah kita exit, kita ke interface, yang mana di sini kita akan ke interface line 1. Interface line G0/0 gigabit Ethernet 0/0/1. Jika sudah, kita description terhubung ke LAN 1. Jika sudah, kita masukkan IP
address-nya, yaitu 209.165.201.33 dan subnet masknya 255.255.254. Setelah itu, jika sudah, kita switch down untuk masuk ke dalam portnya, switch down, lalu kita exit. Jika sudah, kita ke interface yang kedua, yang dimana itu kita akan menginterface LAN 2. Lalu description, setelah itu LAN 2 itu dia atau PCB ya. Setelah itu kita IP ADD 209.165.201.33 subnet masknya 255.255.254. Lalu selanjutnya kita akan overlaps 2001. Kenapa dia overlaps? IP ADD 209 overlaps with Gigabit Ethernet 0/, oh tadi udah ini di sini di 209 overlaps sebentar, ini wajar gak sih overlaps tuh? Baru tuh seharusnya dia langsung aja sih. Nah kan dia itu error. Nah karena itu dia tadi error guys, ternyata kita akan perbaikan, tapi kok dia di titik configure terminal dia nggak mau. Atau kita langsung interface. Oke, kita di sini langsung aja ke interface. Bisa pakai configure interface gigabit at. Ini tadi kita mau benerin yang error tadi 0/0/1. Jika sudah, kita ke IP ADD 9.1.201.255.255.255.255.255
Jika sudah, kita shutdown dan kita exit. Lalu kalau kita sudah exit, sini kita akan sebentar. Di sini kita akan masukkan IP untuk interface gigabit 0/0/0. Lalu di sini kita akan masukkan interface gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu kita description terhubung ke LAN 2. Setelah itu kita masukkan IP address 209.165.201.33 dan subnet masknya 255.255.254. Nah, di sini sudah. Lalu kita shutdown dan kita exit. Setelah itu sebentar, setelah kita exit, kita ke enable secret this is secret. Lalu kita service password encryption. Setelah itu kita security password link. Password link, terus password link, password link min 10 Oke. Kenapa? Oke, kita lihat dulu security password min link. Oh, ini kebalik guys. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita ke IP domain name netsearch.com. Lalu kenapa? Oh, ini kelebihan ada P-nya. Jadi di sini kita nggak boleh typo. Dia langsung error gitu. Lalu selanjutnya kita masukkan username neta admin secret, yaitu Cisco yaitu Cisco 1 2 3 4 5. Lalu kita ke crypto key generate RSA. Kita di sini suruh masukkan how many bits in the modules. Kita akan masukkan 10 2 4. Setelah itu dia oke, kata dia. Lalu kita ke line FTY. Selanjutnya kurang, line FTY 0. Nah, langsung kita login lokal. Lanjut kita ke login
sudah, kita ke transport, input SSH, lanjut ke kita exit, langsung kita ke transport, salah, kita ke read memory untuk menyimpan. Kita sudah, kita end dulu nih, end baru ke read memory. Nah, di sini dia itu di user B ini kita sudah mengkonfigurasi ya. Di sini sudah selesai dikonfigurasi. Lalu kita keluar dan kita ke bagian switch atau user A, atau di sini switch itu disebut dengan central SW gitu. Jadi kita langsung saja mengkonfigurasi ya. Di bagian user A kita pencet gini dan kita masuk ke bagian terminal. Nah, ini kita langsung saja klik. Nah, di sini kita masukkan enable seperti biasanya. Enable, lalu kita configure terminal. Lalu setelah kita sudah configure terminal, kita di sini akan membuat hostname-nya atau membuat namanya. Hostname-nya yaitu di sini tuh disebut dengan central SW. Nah, gini. Nah, di sini sudah central SW, lalu kita akan membuat no IP domainnya. No IP domain lookup. Nah, gini selanjutnya kita buat bannernya itu tadi akses tanpa izin dilarang masuk. Nah, di sini jika sudah, kita ke ini enable secret no seperti tadi. Enable secret no one sol dan no. Jika sudah, kita ke service lagi, service password encryption. Nah, jika sudah di sini ya, ini sudah, berarti kita akan console line console null. Lalu di sini kita masuk ke password ns tanpa satu. Nah, di sini sudah, langsung kita ke login sin mouse. Kita login lalu kita exit. Setelah exit, kita akan melakukan interface pada VLAN 1. Interface VLAN 1. Salah, typo. Nah, di sini sudah ya, udah kita interface, terus kita description yaitu manajemen SFI LAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya itu 209.168.1.1.
192.168.255.201.2 dengan subnet masknya 255.255.224. Lanjut, kita untuk masuk ke portnya kita menggunakan no shutdown. Jika sudah, kita exit. Lalu kita ke sini, IP default. Yaitu 209.165.201.201.1. Lalu kita enable secret, yaitu this is a secret. Lalu setelah itu kita service password and encryption. Selanjutnya kita IP domain log domain name net search.com. Setelah itu kita username netadmin secret Setelah itu kita crypto key generate RSA. Kita masukkan kode lagi kayak yang tadi yang di router. Lalu kita ke LAN FTI. Masukkan IPSS version 2. Oke, di sini dia udah ada ini ya. Lalu kita lanjut ke LAN FTI 0.15. Selanjutnya login lokal. Setelah itu kita ke login. Setelah itu kita transport input SSH. Lalu kita exit kembali dan kita ke ini, kita ke shutdown port, yaitu menggunakan interface ring. Fast Ethernet FA 0/1 sampai dengan 4. Lalu di sini juga ada fast Ethernet F0 FA0/7 sampai dengan 24. Lalu juga ada gigabit Ethernet G0/1 sampai 2. Jika sudah, kita description.
paste, terus kita shutdown, kita exit. Lalu setelah itu kita akan simpan menggunakan web memory. Kita end, lalu kita memory. Nah, di sini di user ini dia sudah selesai kita konfigurasi. Nah, dimana di sini tuh tadi kita tuh udah pembuktian lah ya, dimana kita di sini bisa lihat di layar proses dari konfigurasi. Kita tadi sudah mengkonfigurasi switch atau dimana di sini disebutkan dengan Central SW, dimana di sini tadi kita memindahkan ujung kabel konsol biru ke router, port konsol milik switch Central SW, lalu kembali membuka terminal. Setelah itu kita melakukan konfigurasi dengan hostname Central SW tadi yang sini. Ini hostname Central SW, terus kita membuat mod, yaitu membuat banner akses tanpa izin, dilarang masuk. Setelah itu kita keamanan konsol, yaitu dan jalur SSH itu pada LAN FTY 015 0 sampai hingga 15. Lalu perbedaannya pengalamatan IP pada switch kita tanam di interface virtual, yaitu tadi VLAN 1 dan ada dengan IP 209.165.201.2. Nah, agar switch itu tetap dijangkau dari jaringan LAN 1 gitu. Lalu kita juga yang terakhir itu kita matikan seluruh port switch yang tidak terpakai menggunakan perintah interface rank. Di sini interface rank fast ethernet 0/1-4, fast ethernet 0/2-24, dan gigabit ethernet 1-2. Lalu yang terakhir kita simpan konfigurasinya dengan menggunakan write memory tadi. Jika sudah, kita keluar. Nah, di sini kita ke konfigurasi the host atau pengisian IP di PC. Kita akan buka IP ya, user A terlebih dahulu. IP kita masukkan IP-nya di sini tuh 209.165.201.30. Lalu di sini kita ganti 224 dan default gateway 209.165.2.201.1. Lalu kita masuk ke PC B atau user B. Kita IP configuration, kita masukkan 209.165.201.62. Lalu ini juga kita ganti 224 dan default gateway-nya kita ganti 209.165.201.33 secara sudah presisi. Lalu kita tutup dan kita akan mencoba ping dan menggunakan command prompt. Kita ping 209.165.201.62.
di sini si request him out. Oke, di sini dia masih tim out. Oke, di sini dia tim out juga. Lalu kita buka user B. Ping. 165.26.1.62 apply. Di sini dia sudah berjalan tandanya. Dia sudah berjalan ya, berarti mungkin ini sudah tampilan gambar. Tadi kita sudah konfigurasi juga. Setelah itu kita udah melakukan pengujian, terus kita lihat bersama prosesnya. Ini kita nggak bisa cek resultnya karena dia uap. Mungkin penjelasan Cisco Packet Tracer Assessment dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sebelumnya kita buka dulu, kita coba submit. Tracernya udah keluar ya ternyata. Nah, ini kita dari submitan ITN Final Packet Tracer Assessment. Mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.